Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1062, kekuatan yang mengerikan. Mata Dimas Wu seperti kerucut es, dingin dan tajam. Kaisar Mingyue dan Yoron Fu menyentuh mata Dimas Wu, dan tanpa sadar mereka gemetar, dan ada sedikit kengerian di mata mereka yang menakutkan dan ganas. Meski kehilangan kesadaran, namun saat ini Dimas Wu benar-benar membuat mereka merasa ketakutan. Mata itu seperti tatapan pemimpin mayat. Bahkan Raja Mayat lain yang berdiri di samping Kaisar Mingyue dan Yoron Fu tiba-tiba merasakan nafas kematian yang dingin. Karena mata Dimas Wu, suhu di tempat turun beberapa derajat tanpa bisa dijelaskan. Semua orang terdiam, entah itu orang atau Raja Mayat, mata semua orang tertuju pada tubuh Dimas Wu. Tentunya mood penonton benar-benar berbeda dengan yang ada di Raja Mayat. Semakin takut Raja Mayat semakin heboh penontonnya, mereka sudah teguh mempercayainya. Dimas Wu memiliki kekuatan untuk mengalahkan Raja Mayat, dan mereka menunggu kemenangan. Dan Nergal Bai, berdiri di atas, menatap Dimas Wu dengan mata yang dalam, dengan dingin berkata, "Kamu benar-benar memiliki banyak kasih sayang dan keadilan, semuanya sudah seperti ini, dan masih tidak ingin membunuh mereka." Dimas Wu mengalihkan pandangannya dengan ringan, menatap Nergal Bai, dan berkata dengan jijik, "Aku tidak sepertimu, memusnahkan umat manusia." Nergal Bai mendengus dingin dan berkata dengan kagum, "Apa menurutmu ini bisa mencegah perselisihan di antara kalian? Sudah kubilang, kamu bisa membuat mereka lumpuh, dan aku juga punya cara untuk membuat mereka berdiri lagi." Setelah berbicara, Nergal Bai tiba-tiba menarik tangannya. Menghadapi Taoti yang tergeletak di tanah, sebuah telapak tangan terbanting. Bang! Kekuatan telapak tangan yang kuat langsung meledakkan tubuh Taoti, dan Taoti tiba-tiba berteriak dari langit, dan raungannya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Di saat berikutnya, mata hijau Taoti tiba-tiba menjadi merah, dan tubuhnya juga dipenuhi dengan aura berdarah yang kuat, tampaknya telah menjadi monster darah iblis yang paling menakutkan, memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan sayap hancur, kaki depannya hancur dan tubuhnya lemah, Taoti tiba-tiba berdiri setelah mengaum, memelototi Dimas Wu dengan tatapan muram, matanya yang merah darah penuh dengan haus darah dan kebencian. Seolah-olah orang yang membuatnya sangat sakit adalah Dimas Wu. Tiba-tiba Dimas Wu mengernyit dan berkata dengan tajam, "Nergal Bai, bukankah menurutmu kamu terlalu kejam?" Trik Nergal Bai sama saja dengan membangkitkan kemarahan terakhir Taoti, membiarkannya menghabiskan kekuatan Raja Mayatnya, dan melawan Dimas Wu sampai akhir. Saat itu, meski Dimas Wu tidak membunuh Taoti, Taoti akan mati karena menghabiskan seluruh energinya. Hahaha. Nergal Bai tertawa. Setelah tertawa, matanya muram dan dengan dingin berkata, "Kejam. Apa menurutmu mereka bisa bersikap baik? Aku hanya ingin kamu bertarung tanpa henti. Lalu kenapa?" Melihat kegilaan Nergal Bai, Dimas Wu tidak tahan. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, "Jika ini masalahnya, maka aku hanya bisa menghentikan pikiranmu dan membiarkannya beristirahat dengan tenang." Karena tidak ada gunanya berbelas kasihan, Dimas Wu hanya bisa membiarkan mereka masuk ke dalam tanah sepenuhnya. Mendengar Dimas Wu mengatakan ini, Nergal Bai tidak setuju dan berkata, "Aku tidak peduli seberapa kuat kamu, tidak mungkin untuk menggunakan kekuatanmu sendiri melawan ribuan Raja Mayat di bawah tanganku. Sebaliknya daripada berbicara besar di sini, pertama-tama kamu harus mempertimbangkan bagaimana kamu akan mati." Jelas, Nergal Bai tidak mengira Dimas Wu bisa mengubah apapun sendirian. Ketika kata-kata itu selesai, Nergal Bai melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, "Keluarkan mereka." Setelah perintah, gerbang tak terlihat tiba-tiba muncul di tempat kejadian,
dan gerbang muncul di depan semua orang dalam bentuk lengkungan. Ini adalah deretan gerbang luar angkasa yang dilihat Dimas Wu di Menara Tongtian. Segera setelah gerbang luar angkasa keluar, badai yang menyerupai angin puyuh di lengkungan tiba-tiba terbuka, dan kemudian, sejumlah demi satu raja mayat bergegas keluar dari dalam. Bang, bang, bang. Suara langkah kaki gemetar terdengar, satu raja mayat, satu demi satu, semua melangkah dengan tidak sabar, bergegas keluar dari lengkungan dengan panik, dan kemudian bergegas ke medan perang tanpa bisa dihentikan. Dengan munculnya kegilaan raja mayat ini, seluruh tempat bergetar hebat. Pemandangan yang luas, mengerikan dan menakutkan, membuat orang menggigil ketakutan dan gemetar. Setiap raja mayat berlumuran lendir hijau. Mereka jelek, busuk, dan ganas, dengan gigi dan cakar terbuka, mata mereka penuh dengan warna-warna haus darah dan rakus, seolah-olah mereka ingin menelan semua langit dan bumi dengan bersih sebelum melepaskannya. Astaga, ini terlalu menakutkan, berapa banyak raja mayat yang ditahan oleh Nergal Bai ini. Ya, pria ini benar-benar gila. Begitu banyak raja mayat, kali ini, kita akan benar-benar tamat. Aku takut Dimas Wu pun tidak bisa menyelamatkan kita. Kerumunan penonton mundur dalam keterkejutan dan berbicara dengan ngeri. Hati mereka naik turun dan emosi mereka bergejolak. Kegembiraan dan kegembiraan mereka semua memudar, hanya menyisakan keterkejutan, ketakutan dan keputusasaan di hati mereka. Seperti yang dikatakan Nergal Bai, betapapun kuatnya Dimas Wu, bisakah dia benar-benar mengalahkan ribuan pasukan musuh sendirian? Apalagi ini bukan pasukan biasa, ini adalah raja mayat yang lebih menakutkan, banyak raja mayat berkumpul, bagaimana Dimas Wu bisa mengatasinya? Tapi Dimas Wu sendiri tenang. Matanya dingin, dan sesaat dia menatap tak terhitung banyaknya raja mayat yang bergelora dengan udara haus darah. Ekspresinya sangat tenang, tanpa ketegangan atau ketakutan sedikitpun. Matanya, kedalamannya tak terduga. Namun jika diamati dengan seksama, akan menemukan bahwa di dalam mata Dimas Wu yang dalam, sebenarnya terdapat warna kehijauan yang samar. Itulah warna mayat. Dalam sekejap, semua raja mayat bergegas ke belakang Kaisar Mingyue dan Yoron Fu. Sejauh ini, raja mayat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, sepasang mata Pirus yang tak terhitung jumlahnya, dengan rakus menatap Dimas Wu, mereka siap untuk pergi, hanya menunggu Nergal Bai memberi perintah. Melihat ribuan raja mayat ini berdiri di depan Dimas Wu, Nergal Bai hanya bisa mencibir dan berkata dengan bangga, "Nah, sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu punya kesempatan untuk bersaing denganku?" Begitu banyak raja mayat yang dibebaskan. Keyakinan Nergal Bai tiba-tiba meningkat, matanya menatap Dimas Wu, seolah sedang melihat orang mati. Suaranya merendah, dan pemandangan besar itu langsung dipenuhi dengan arwah mayat yang sangat besar. Semua raja mayat secara kolektif mengeluarkan aura yang kuat. Mata mereka tertuju pada Dimas Wu dengan dalam. Jelas, Dimas Wu menjadi mangsa terbesar di mata mereka. Dimas Wu melirik Nergal Bai. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan berkata dengan nada menghina. "Inikah kepercayaan dirimu, El?" Melihat itu Dimas Wu tetap tenang dan percaya diri. Mata Nergal Bai berubah sedikit, dan dia berkata dengan samar, "Kamu jangan berpura-pura tenang, mungkinkah, apakah kamu masih berpikir kamu dapat menangani begitu banyak raja mayat? Keluarkan mereka semua. Aku akan menyelesaikan semuanya sekaligus." Menghadapi pertanyaan Nergal Bai, Dimas Wu menjawab dengan tenang tanpa membuat gelombang apapun. Kalimat singkat, sederhana dan mendominasi. Nergal Bai benar-benar marah. Dia menunjukkan tatapan galak dan berkata dengan kasar, "Baiklah, sepertinya kamu benar-benar ingin cepat mati." Setelah itu, Nergal Bai tiba-tiba berteriak, "Serang, bunuh dia." Setelah menerima instruksi Nergal Bai, rombongan Raja Mayat bergegas maju. Pertempuran dimulai. Bum-bum. Seluruh tempat terguncang iagi karena ribuan Raja Mayat yang bergegas menerang. Melihat ini,
Mata Dimas Wu menjadi sangat dalam. Tangan kanannya perlahan mengepal, dan semua kekuatan dari seluruh tubuhnya terkonsentrasi pada tinju kanan, dan tinjunya tampak seperti palu yang luar biasa. Kemudian, Dimas Wu meremas tinjunya, membungkuk, dan membanting tinjunya ke tanah di bawah kakinya. Dimas Wu tidak langsung membombardir ribuan raja mayat, tapi meninju tanah, mengguncang bumi. Baang! Kekuatan meledak di kepalan tangan, dan bumi langsung retak. Kekuatan guntur dan kilat yang tak terbatas bergabung dengan kekuatan iblis terkuat, meledak dari kepalan tangan Dimas Wu, menyebabkan langit berputar dan bumi tenggelam. Kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat dan kekuatan iblis. Dengan retakan di tanah, ia menyebar tanpa batas, dan dengan kejam menyerang Raja Mayat. Ketika kaki Raja Mayat menyentuh kekuatan guntur dan kilat, langsung kehilangan gravitasi, tiba-tiba terbang ke udara, berputar dengan kacau di udara, kehilangan kemampuan untuk bertarung. Bum bum bum. Kekuatan guntur dan kilat terus menyebar, dan satu Raja Mayat satu demi satu disetrum, dan mereka naik ke udara hanya dalam beberapa detik. Hampir setengah dari Raja Mayat melayang di udara. Kerumunan yang putus asa melihat pukulan Dimas Wu begitu menantang, mata mereka membelalak kaget, mata mereka berbinar dengan cahaya yang cemerlang. Mereka masih punya harapan, Dimas Wu belum tentu kalah, benua ini bisa diselamatkan, dan kepercayaan orang sudah pulih kembali. Adapun Nergalbai, kejutan tiba-tiba muncul di matanya, dan dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Namun, apa yang membuatnya lebih mengejutkan masih belum datang. Tepat ketika penonton terkejut, pikir Dimas Wu, membuka mulutnya dengan lemah, dan mengucapkan setiap kata pentagram catur Tianyan, bangun. Tiba-tiba, di tanah yang retak, guntur dan kekuatan petir yang hebat tiba-tiba menyebar, menyatu, dan bergabung dalam busur tertentu. Akhirnya, di tanah yang luas, papan catur yang dipadatkan dengan kekuatan guntur dan kilat muncul. Papan catur ini sangat besar. Tersebar di bawah kaki semua Raja Mayat, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pentagram catur Tianyan. Dia ternyata tahu pentagram catur Tianyan. Pupil Nergalbai tiba-tiba menyusut, dan dia berteriak kaget. Sederhananya, pentagram yang lebih sulit dapat diatur oleh Master Pentagram, itu berarti semakin tinggi level kultivasi Master Pentagram ini. Karena teknik pentagram, persyaratan untuk kekuatan dan pemahaman seorang Master Pentagram sangat tinggi, yang merupakan ketinggian yang sulit dicapai oleh praktisi bela diri. Namun kini, pentagram catur Tianyan yang dipasang Dimas Wu menjadi salah satu pentagram tersulit di antara pentagram lain. Kebanyakan orang tidak berani mencoba pentagram ini dengan sembarangan, karena tidak hanya sangat sulit, tetapi juga sangat berbahaya. Jika tidak berhati-hati, akan memakan diri sendiri kembali. Bahkan Master Pentagram level pertama teratas pun tidak mencoba sembarangan. Bahkan Nergalbai hanya tahu sedikit. Namun, Dimas Wu justru langsung memperlihatkan pentagram catur Tianyan. Ketika pentagram catur Tianyan keluar, Dimas Wu langsung melangkah. Begitu ia menginjaknya, cahaya di papan catur dari pentagram catur Tianyan langsung berubah, dan bidak catur yang tak berujung itu terus-menerus melayang. Pada saat yang sama, serangkaian kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meledak di susunan catur Tianyan. Kekuatan tak terbatas melesat ke langit dan menghancurkan segalanya. Raja Mayat yang berputar-putar di udara, tubuhnya bersinar dengan cahaya guntur dan kilat. Di tempat besar, suara guntur dan kilat terus bergema, dan cahaya guntur bahkan lebih menyilaukan. Dan tubuh Dimas Wu bahkan lebih bergemuruh, seluruh tubuhnya benar-benar terbungkus oleh kekuatan guntur dan kilat yang tak terbatas, dan guntur bergulung, membuatnya seperti dewa petir yang suci. Penonton terpana, menatap pemandangan luas ini dengan linglung, di mata mereka, Dimas Wu menjadi dewa terkuat, dan kemampuannya telah melampaui imajinasi semua orang. Sylvia Bai yang dulunya sangat agung, juga menunjukkan kekaguman. Dia telah melihat kekuatan Dimas Wu dan merasakan kehebatan Dimas Wu. Dimas Wu telah melawan begitu banyak Raja Mayat sendirian.
Pentagram catur Tianyan dikombinasikan dengan kekuatan guntur dan kilat, bahkan lebih kuat ke langit, dan hati Sylvia Bai penuh dengan gelombang, dan darahnya mendidih. Tepat ketika semua orang ketakutan, Dimas Wu sedikit mengangkat kepalanya, mengulurkan tangan kanannya, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, lalu membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, "Keluar." Sepatah kata jatuh, dan dalam sekejap, guntur dan kilat ungu dan hitam yang menakutkan tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung menghantam Dimas Wu. Segera, pentagram catur Tianyan berubah secara drastis, dan pola cahaya yang menakutkan muncul di seluruh papan catur. Dimas Wu tampak kedinginan, memegang bola petir berwarna ungu kehitaman di telapak tangannya. Bola petir itu sepertinya terkondensasi dari kekuatan 10.000 guntur. Itu mengembang dengan liar di tangan Dimas Wu lalu dikompres. Namun petir yang terkandung di dalamnya telah membuat kekosongan tubuh Dimas Wu terdistorsi, dan seringai mengerikan terdengar terus-menerus, seolah ruang itu akan terkoyak oleh guntur dan kilat. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Orang-orang menatap dengan mata terbelalak. Dimas Wu menggerakkan tangannya dan langsung melempar bola petir hitam di tangannya. Boom! Begitu manik guntur keluar, guntur dan kilat ungu dan hitam tiba-tiba menembus langit. Dalam kehampaan, busur ungu hitam terang tiba-tiba muncul. Busur itu menyala dengan listrik, dan mereka terus membuat ledakan udara yang mengerikan. Bola petir yang merusak, membawa kekuatan yang melonjak, dengan cahaya guntur yang menakutkan, menghantam kekosongan dan meledakkan Raja Mayat. Setiap Raja Mayat yang terkena petir meraung dan berteriak seketika, tubuh mereka gemetar begitu parah hingga ada guntur dan kilat menyilaukan di sekujur tubuh mereka. Itu tampak seperti kerangka yang bersinar. Guntur dan kilat semakin terang, dan Raja Mayat semakin suram. Dimas Wu juga tidak menganggur. Lah mengangkat tangannya ke langit dan melangkah keluar dari barisan catur Tianyan. Setiap kali ia mengambil langkah berikutnya, cahaya guntur dan kilat dalam barisan catur Tianyan bermekaran dengan gila-gilaan. Tubuh Raja Mayat didorong secara ekstrim. Lambat laun, Raja Mayat yang dikelilingi oleh guntur dan kilat mulai kehilangan diri satu persatu, mata mereka hilang dan nafas mereka sekarat, mereka semua melayang di ambang kepunahan. Mereka akan mati. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.